Jamaah Manafi Bersehat Al Jailani yang kemudian malam hari ini kita sama-sama mengadakan acara maulid yang mudah-mudahan niat kita semuanya lillah wa li rasulillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati akhirul kiram wabil khusus Ustaz Saiful Bahri beserta keluarga, yang saya hormati para pengurus Majelis Ta'lim Al-Istighfar. Jamaah Manaqib rahimakumullah. Kecintaan kita terhadap para wali-wali Allah, kecintaan kita terhadap baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dalil dan ayat. Enggak perlu dalil sama ayat. Kok masalah cinta harus pakai dalil? Kita cinta sama istri juga nggak harus pakai dalil. Dari anak muda cinta sama empuan, kata orang Cina harus pakai dalil nggak? Masalah cinta adalah urusan hati, betul? Artinya berbicara cinta, baik terhadap para nabi, baik terhadap para wali-wali, tidak harus pakai dalil, karena yang namanya cinta adalah urusan hati. Berbicara hati, Imam Ghazali mengatakan yang namanya qalbun bisa bimana Allahum, segumpal darah, di mana tempat bersemayamnya ruh. Para ulama sufi di dalam qalbun manusia, hati manusia itu masih ada deretan susunannya. Ada yang disebut dengan fuad, ada yang disebut dengan basiroh. Nah, basiroh inilah yang disebut dengan mata batin, sehingga manusia ketika dia berpikir, ketika dia menanamkan rasa cinta, tidak harus memakai dalil, karena pandangannya jauh ke depan. Itu diantaranya. Jamaah rahimakumullah. Apalagi saat sekarang ini kalau kita bicara kepada Nabi terlampau jauh, pada wali saja suka senang ziarah. Ini kita kalau kumpul bareng di sini ziarah ke makam salah satu wali, maka Allah turunkan 70.000 malaikat. Subhanallah. Ingat ini, kita ziarah ke makam wali, Allah turunkan 70.000 malaikat mengiring kita sampai di hadapan makam wali-walinya Allah. Ngapain mereka semua menyaksikan dan mereka munajat kepada Allah, membacakan sholawat dan istighfar agar orang tersebut bukan hanya saja hajatnya dikabul, tapi diampuni segala dosanya. Indah gak? Indah gak? Tapi yang jelas jalannya, jangan yang nggak tahu makamnya siapa, main cari aja. Ya. Tapi nggak ada itu apapun dicari, ada nggak? Jalan ke makam Sultan Nasruddin Banten, jalan bareng-bareng ke sana, beres masuk ke dalam, munajat di sana. Kenapa? Karena Sultan Nasruddin Banten bukan saja sakti, bukan saja raja, tapi beliau juga hafal Quran. Dan ini jarang sekali ya dibahas, dibuka. Rata-rata kalau jarak ke makam Sultan Nasruddin Banten, taunya cuma kesaktiannya doang, adu ayam doang. Padahal Sultan Nasruddin Banten ya, beliau hafal Quran, bahkan kitabnya itu namanya Tuhfatul Al-Mursalah. Berapa jilid isinya tentang tasawuf. Berarti yang diajarkan sama Sultan Nasruddin Banten kepada keluarganya tentang tasawuf. Kalau bicara tasawuf, ini nggak bisa sehari sekarang beres.
bisa, harus ada kitabnya seperti Fathul Rabbani dan kitab-kitab yang lain. Harus continue ngajinya, sebab khawatir saat sekarang ini ngaji asal ngaji saja. Ada yang belajar toreko, ikut toreko. Ada yang belajar baca maulid kesana kemari. Ada yang semuanya kesana kemari ikut. Ngajinya bukan bawa kitab, tapi ngajinya bawa bendera. Di mana-mana juga ngaji bawa kitab, bukan bawa bendera. Lo bendera dikibar-kibarin dan mau kampanye, tolong. Ngaji mah bawa kitabnya jelas, yang dibaca yang jelas, yang dibaca kitabnya jelas, maka baru dipraktekkan, bukan hanya dikobar-kobarkan. Takbir tidak tahu waktu, bukan lebaran takbiran. Ini kacau kayak begini. Bukan begitu, udah ngaji beres paraket, kita zikir kepada Allah, tawasul kepada wali-wali. Sudah, jamaah sini jangan ikutin macam-macam. Jadi yang bahaya ini. Jamaah rahimakumullah. Di kita ini sebetulnya sedang darurat, musabir darurat. Setelah dikit sudah banyak paham tentang Wahabi. Anak-anak yang sedang begini sudah rata-rata di Rawarumpang SD, baru lulus SMP sudah narkoba, barusan ditangkap, diurus sama dewan, narkoba, baru kelas 1 sanawi, salah 1 SMP dan kelas 2 SMP sudah nyambung. Anak-anak kecilnya sudah tawuran. Kalau regenerasi kayak begini, Allahu Rabbi, nih bapak kalau kita mati sekarang mah enakin ada yang nahlilin, entah besok ke depan. Kalau anak-anak kita tidak dikenalkan dengan agama, anak-anak kita tidak dikenalkan dengan wali-wali Allah, anak-anak kita tidak dikenalkan dengan manaqib Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, besok bapak mati bukan ditahlilin, cuma main foto bersama doang, kenang-kenangan buat terakhir. Allahu Rabbi. Maka dengan adanya, awas anak-anak saat sekarang ini, jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming, dengan barokah, dengan iming-iming barokah. Jangan cukup ngaji sama ya ustaz kampung saja, nggak usah yang macam-macam, ngaji kesana kemari, bener bagus baca maulid, cuman berjanji sekarang sudah mulai dihilangkan. Kenapa? Diganti dengan simpul teror. Kan anak-anak nggak paham. Kalau saya ceritakan yang sebenarnya, yang namanya Mesir dulu dikuasai sama Bani Fatimiyah selama 200 tahun. Budaknya kita kayak begini, dengan dalih mereka adalah keturunan Rasulullah SAW, sehingga kita takut dan tunduk kepada mereka, dan itu dijadikan budak. 200 tahun Afrika Selatan sama. Kalau mereka memang hebat, Yaman ini negara termiskin di dunia. Silakan kalau diklik, negara termiskin di dunia adalah Yaman. Kalau mereka adalah negaranya para wali, maka tidak mungkin menjadi negara termiskin. Mereka negara yang paling barokah, betul? Indonesia adalah negara yang barokah karena banyak wali-wali Allah. Sekarang banyak masalah ikut, masalah nasab, sudah jangan yang kemana-mana. Yang jelas di sini ada Sultan Hasan Banten bin Salim Hidayatullah mutlak adalah deretan keturunan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah mau saya macam-macam. Udah mau dia ngaku Habib, mau Al-Atos ke, mau Asagap ke, mau Al-Gagap ke, ya mau Asakron segala macam, sudah begini saja. Maka mereka kalau diajak baca manaqib Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka tidak mau. Kenapa? Karena di Mesir Bani Fatimiyah dihancurkan oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan wasilah muridnya Salahuddin Al-Ayyubi. Terlalu panjang kalau saya cerita demikian.
Yang paling penting Bapak Ibu jamaah di sini sudah ngajinya sama kiai kampung saja, sama ustadz kampung saja, jangan so habibah udah kumpul di sini baca manahib, baca Quran, baca berjanji, ya, baca sholawat kita kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan berikan kepada kita rahmah sebanyak 10 kali. Kita baca 10 kali, Allah berikan rahmat kepada kita 100 kali. Kita baca 100 kali, Allah akan berikan rahmat kepada kita 1000 kali. Allah, kalau kita baca 1000 kali, maka kita tidak akan mati kecuali Allah berikan kepada kita ini indahnya surga pandangan kita. Jadi menghembuskan nafas yang terakhirnya, ya Allah perlihatkan bagaimana indahnya surga. Jadi alhasil paling penting buat kita adalah baca sholawat. Kalau kepengen sukses baca sholawatnya minimal 1 hari 313 kali. Ingat 300. Nah, itu yang paling baik. Yang paling baik kalau mau dibaca 313 kali, khususon sama Syekh Nawawi Tanara. Tergantung kupingnya yang ingat dia. Khususon pada Syekh Nawawi Tanara, yang kedua khususon kepada Syekh Nawawi Mandaya, ketiga kepada Syekh Aryani Endol, keempat kepada Mama Aryani Endol 313 kali. Itu yang dibaca. Kalau malamnya dibaca berarti siangnya nggak apa-apa, nggak dibaca. Kalau siangnya dibaca malamnya nggak apa-apa juga, ya. Jadi minimal 300 kita baca, maka yakin menurut guru saya, pandangan guru saya, orang itu akan sukses dalam hidupnya dan meninggalnya juga akan tersenyum. Sallu ala Muhammad. Muhammad wa sallallahu Muhammad. Bareng-bareng baca surat Fatihah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak jamaah manaqib rahimakumullah, semua manusia itu dalam keadaan rugi. Innal insana lafi husnin. Di situ kalau bahasa santri ada inna itu huruf taukid wa nasbi. Innal insana tidak dibaca innal insani, tidak dibaca innal insanu, melainkan innal insana karena huruf taukid wa nasbi dinasobkan. Artinya kita semua ini udah dicap oleh Allah manusia. Satu sisi kita dicap oleh Allah innal insana lafi husnin, tapi satu sisi kita dicap oleh Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani. Satu sisi kita di alam, tapi satu sisi kita bahwa kita adalah manusia yang rugi. Innal insana lafi husnin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Di sini yang jelas yang harus kita dan harus kita kaji. Kullu insan halak ila alimun. Semua manusia itu rusak ila alimun kecuali orang-orang alim. Wal alimun halak ila amiluna. Orang-orang alim pun rusak kecuali orang-orang yang mengamalkan. Wal amiluna halak ila mukhlisuna. Orang-orang yang mengamalkan pun rusak kecuali orang-orang ikhlas. Maka dalam pertemuan pengajian kita di malam hari ini, kita belajar sedikit demi sedikit, belajar ilmu ikhlas. Orang mau mitnah, kita jangan ikut-ikut mitnah. Orang yang dengki, kita jangan ikut-ikut dengki. Cuman saya minta buat Bapak dalam 1 bulan coba belajar 1 hari saja, nggak ngurusin dunia, bisa nggak? Ini sebulan, sehari doang, nggak ngurusin bini kagak, nggak ngurusin anak, nggak ngurusin dagangan. Sehari buat Allah bisa nggak? Kamar.
Loh, berarti buat Allah berhenti. Bisa nggak coba? Nggak apa-apa jawabnya, nggak bisa apa ya jawabnya? Hah? Bisa. Dalam 1 bulan 1 hari nggak bisa? Belum bisa. Hah? Nih, belum dicoba. Berarti jawabannya belum pernah dicoba. Masa ya kita tuh ngurusin kira-kira dalam 30 hari 1 hari doang buat Allah doang, buat Allah bisa pelit amat kita. Hah? Iya. Iya. Atau pelit amat kita ini buat Sang Maha Pencipta kita tidak mau coba. Pengen masuk surga. Atau buat Allah sehari aja sebulan kagak mau gimana? Atau mimpi kali ini? Coba dalam 1 bulan nggak bisa. Ngomong aja nggak apa-apa. Kira-kira setahun mau bisa sekali. Kurangnya coba. Udah minta kartu merah aja sama malaikat lah. Coba dalam 1 bulan dari 30 hari cuma 1 hari dijadwalin di situ. Dijadwalin di situ. Kalau nggak bisa 1 hari semalaman dah. Masih nggak bisa juga. Nggak, biar bisa ini untuk Allah. Artinya ini berbicara masalah hati. Jangan ngomong kita sekedar mau kita cinta kepada Nabi, kita ngomong cinta kepada Allah, tetapi ketika kita mau bersandar diri kepada Allah, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam 1 malam saja hati kita ragu. Nah ini. Ayo kira-kira bisa nggak? Sambil aja nggak apa-apa. Nggak bisa 1 malam, setengah malam, 6 jam, nggak bisa juga. Waduh. Awas, hati-hati. Bicara manakib Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani Quddasallahu sirrahul ajib. Ini rajanya para wali. Bahkan di punggungnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani ini ada cap telapak kakinya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun wali ketika menafikan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani bukan seorang wali, maka akan diambil kewaliannya, akan dicopot oleh Allah kewaliannya. Jadi jangan sampai kita dalam hidupnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani kita kumpul cuma dapat kenyang doang, tapi tidak mendapatkan keberkahan dari manakib Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah. Kenapa sampai capnya di punggungnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ada stempel baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ketika Rasulullah mau naik buruk, maka saking senangnya buruk ya, mau ditaikin Rasulullah, buruk itu ninggiin. Maka muncullah roh Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani datang kepada Rasulullah agar Rasulullah ninjak pundaknya, ninjak punggungnya untuk naik buruk. Nah ini mudah-mudahan itu pengajaran kita sampai di situ. Nanti kalau udah siap 1 malam, siap 1 hari kita terusin ngajinya. Sebab gak akan ketemu ngajinya. Sebab ngaji ini adalah ngaji hati. Hati berbicara qalbun. Ini tidak gampang manusia. Sebab kajian qalbun itu ini harus 12 pan ilmu kita. Maka jangan hanya kita berbicara zikir dan berbicara cinta kalau memang kita. Jadi tanamkan dulu buat kita, mudah-mudahan dalam 1 bulan ya, 1 hari, nggak bisa 1 hari, setengah hari kita buat Allah, tidak bisa setengah hari, berarti ya 1/4, 1 jam minimal kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan zikir
zikir akan mempermudah tatmainul qulub, akan hati kita akan mudah dilembutkan. Mudah-mudahan lanjutkan zikir kita agar hati kita ini dengan kelembutan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah kamu semua ahla zikri, kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, kalau memang kamu tidak tahu semua. Maka buat mengaji dalam masalah manaqib Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani bukan hanya sekedar kita kumpul, tapi kajian hatinya harus digali, karena menyangkut tentang mahabbah, tentang cinta terhadap wali-wali Allah. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjutin kalau udah bisa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dengki Mubarak. Selanjutnya itu doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Madi. Kepada waktu kami persilakan. Oh, kasih dong. Kasih dong. Ini.